Assalamualaikum, Shalom Alaihim. Assalamualaikum rekan-rekan, kembali lagi di channel YouTube saya, Nasrani Indonesia, yang membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini, topik pengajaran saya adalah di mana Yesus mengatakan dia itu Tuhan. Saya akan bahas di sini. Oke, mari kita masuk lebih jauh. Daftar isi ayat-ayat yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Lalu saya juga akan mengulas ayat-ayat yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Perhatikan, yang pertama saya akan ulas tentang Tuhan, lalu saya akan bahas tentang Tuhan. Ini dua kata yang berbeda di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di dalam Alkitab terjemahan LAI ya, kata Tuhan ini tidak muncul untuk Yesus. Selalu di situ menyatakan Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena para penerjemah LAI ya tidak menerjemahkan sesuai tata bahasa Indonesia yang baik, tidak juga mengacu kepada KBBI. Ya, jadi mereka punya kamus tersendiri untuk kalangan internal mereka. Nah, di dalam materi-materi pengajaran saya tidak pakai terjemahan LAI ya, karena nanti maknanya jadi rancu ya. Saya pakai terjemahan saya sendiri ya, dan memang itu saya sesuaikan dengan tata bahasa Indonesia, dan saya sesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Mari kita masuk lebih jauh ya tentang ayat-ayat yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Oke, kita bahas dulu tentang Allah. Pada saat Yesus itu hadir di muka bumi ya, pada saat dia mengajar para murid, orang-orang Yahudi pada saat itu, dia mengajar pakai bahasa Aramaik ya. Nah, di dalam bahasa Aramaik ya, kata Tuhan, kata God, Tuhan, dalam Inggris disebut God, di dalam Yunani disebut Theos, di dalam Ibrani disebut Elohim. Nah, di dalam Aramaiknya disebut Allah. Nah, saya akan share seperti apa sih konsep Allah di dalam ajaran Judaism. Coba diperhatikan. Saya ambil referensi dari Jewish Encyclopedia. Jadi ini bukan tafsiran saya ya sebagai pengikut Yesus. Ini adalah penjelasan dari pihak Yahudi sendiri seperti apa itu Elohim, apa artinya Allah. Nah, buat mereka Allah itu adalah supreme being atau makhluk ilahi yang dikenal sebagai kreator, pencipta, autor juga pencipta, first cause of the universe, penyebab utama, penyebab awal dari alam semesta, pengatur dunia, and the affairs of man ya, pengatur dunia dan manusia, supreme judge ya, hakim yang ilahi, dan disebut juga Father atau Bapa. Nah, ini adalah gambaran siapa itu Tuhan di dalam kacamata orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan kalau Tuhan itu sebenarnya nggak kelihatan ya, sebagai pencipta dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan ya. Saya garis bawahi sekali lagi kata Father di sini. Next ke berikutnya tentang Bar Allah. Kalau tadi tentang Allah ya, tentang Tuhan, sekarang tentang Bar Allah. Bar Allah artinya anak Tuhan, Son of God,
atau Ben Elohim. Nah, yang disebut sebagai anak Tuhan atau Bar Allah itu di dalam konteks Yahudi itu seperti apa? Mari kita baca. Lagi-lagi saya ambil dari Jewish Encyclopedia, ya. Kata Bar Allah ini, ya, istilah ini itu mengacu kepada yang pertama adalah angel atau demigod. Bisa juga mengacu kepada di sini yang ditulis son of God, children of God are apply also to Israel people, ya. Jadi yang namanya anak Allah atau Bar Allah mengacu kepada malaikat, mengacu kepada bangsa Israel secara keseluruhan, atau demigod. Demigod itu artinya, ya, adalah penjelmaan Tuhan. Oke. Demigod di dalam budaya di abad 1, ya. Demigod itu ada banyak contohnya, ya, di budaya Romawi, di budaya Yunani, Sumeria, Babilonia, ya. Ada banyak demigod, ada banyak penjelmaan dewa dewi yang istilahnya gini. Dia itu manusia, tapi ayahnya itu adalah Tuhan atau dewa. Maminya manusia. Nah, begitu lahir jadi manusia disebut demigod atau penjelmaan Tuhan. Nah, di dalam kacamata Yahudi, ya, sekali lagi Bar Allah itu, anak Allah itu bisa berarti dia malaikat, dia bisa berarti dia adalah bangsa secara keseluruhan. Bangsa Israel, ya, tidak meyakini, ya, ada satu orang yang berhak menyebut diri sebagai Bar Allah. Kenapa? Kalau menyebut diri sebagai Bar Allah, ya berarti dia adalah demigod ini, ya. Dia adalah demigod, dia adalah penjelmaan dari Allah. Nah, demigod itu banyak di bangsa-bangsa dan mereka tidak mempercayai kalau akan datang seorang demigod di dalam budaya bangsa Israel atau Yahudi. Begitu, ya. Oke. Next. Nah, apakah Yesus atau Yesu ini menyatakan dirinya sebagai Bar Allah? Ternyata iya. Gitu loh, berbeda dengan rabi Yahudi yang lain. Tidak ada yang berani menyatakan kalau mereka itu adalah anak Allah. Tidak ada yang berani mengajarkan seperti Yesus ini. Tidak ada yang berani klaim kalau dirinya adalah Bar Allah. Yesus ini berani. Lukas 22 ayat 70 mengatakan, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, Bar Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri yang mengatakan bahwa akulah anak Allah. Oke. Lalu Yohanes 8 ayat 54, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaan itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tuh, nggak ada satupun rabi yang menyatakan kalau Elohim itu adalah bapaknya secara pribadi. Tidak ada. Hanya Yesus. Makanya Yesus, ya, ini berbeda sekali dengan pengajaran para rabi yang lain. Makanya sering bertikai. Next, ya, supaya lebih jelas. Nah, di sini dijelaskan Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Ya, membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Gitu loh. Seorang demigod berarti
menyatakan kalau dirinya adalah Allah, dirinya adalah Tuhan. Hukumannya apa? Mati. Yohanes 10 ayat 33. Direkam lagi di sini. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Ya, melempari engkau. Jadi dihukum rajam. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Gitu. Ya. Jadi di kalangan orang Yahudi, ya, kalau dia bilang Allah, itu Allah yang tidak kelihatan, yang ada di langit atau di sorga. Ya, Yesus tidak pernah bilang aku adalah Allah. Nggak pernah bilang seperti itu. Ya, cukup dia bilang aku bar-Allah. Itu di dalam budaya bangsa Yahudi pada saat itu sudah menyatakan kalau dia ini menyamakan diri dengan Allah itu sendiri. Oke? Banyak teman-teman dari non-Kristen yang bilang, yang tanya kepada saya, di mana ayatnya Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan? Loh, ini dia ayatnya. Ingat, dia datang sebagai orang Yahudi, bukan sebagai orang Yunani, bukan sebagai orang Arab. Ya. Di dalam budaya Yahudi, kalau dia menyatakan dirinya sebagai bar-Allah, itu sudah pasti artinya adalah menyamakan diri dengan Allah. Paham ya? Oke, saya lanjut. Masih tentang ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, selain dia menyatakan sebagai bar-Allah, dia juga menyatakan sebagai YHWH, Adonai, atau di dalam bahasa Aramaiknya yang ditulis di kitab Peshitta, YHWH ini disalin menjadi MRYA, bacanya Maria atau Maria pakai H, bisa ya. Oke, saya jelaskan lebih jauh. Matius 3, 2-3, bertobatlah karena kerajaan sorga, Malkuta Desmaya, sudah dekat. Karena inilah yang disebut oleh Nabi Yesaya, yang mengatakan suara orang yang menangis atau berseru-seru di padang belantara, persiapkanlah jalan untuk Maria, buatlah jalannya lurus. Nah, ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis adalah Elia. Elia yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Karena Elia harus datang dulu sebelum datang Sang Mesias. Sebelum datang Sang YHWH ini. Nah, begitu si Elia datang dalam wujud Yohanes Pembaptis, berarti si YHWH-nya udah datang. Siapakah YHWH? Dia adalah Yesus. Dijelaskan di mana? Salah satu ayatnya adalah, ini sebenarnya ayatnya banyak kalau kita mengacu kepada kitab Peshitta. Saya tulis satu aja di sini yang jelas. Pada saat itu konteksnya di ayat Matius 4 ayat 7 ini, Yesus itu setelah dibaptis dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun lalu dicobai oleh Satan, si pendakwa. Matius 4 ayat 7 berkata, Yeshua berkata kepadanya, di sisi lain itu benar tertulis, janganlah engkau mencobai Maria, Tuhanmu. Nah, si Satan ini kan bilang, dia mencobai Yesus gitu kan pada saat dia selesai puasa 40 hari 40 malam. Kalau kamu bar-Allah, kalau kamu bar-Allah, kalau kamu bar-Allah, itu artinya apa? Kalau kamu adalah Allah sendiri, kalau kamu adalah Allah sendiri, kalau kamu adalah Allah sendiri, begini, lakukan ini, gitu. Nah, Yesus juga mengcounternya ya dengan mengutip ayat di Perjanjian Lama. Nah, dia bilang, janganlah engkau mencobai Maria, Tuhanmu. Jangan engkau cobai Adonai, Elohimmu. Jadi dia menyamakan diri sebagai
Adonai sebagai Maria. Karena apa? Karena dia adalah penjelmaan dari Allah yang nggak kelihatan tadi, seorang demigod. Oke. Next, sekarang beralih kepada Tuhan. Ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, saya akan kupas di sini. Mari dan Maran. Mari itu artinya Tuanku. Maran artinya Tuhan kami. Saya kasih contoh yang Mari aja supaya video ini nggak terlalu panjang. Ya. Ada di ayat mana aja? Ini dia ayatnya. Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai bunda Tuanku datang mengunjungi aku? Di dalam LAI di sini tulisnya Tuhan. Ya. Padahal yang benar adalah Tuanku. Karena lihat, si Elizabeth itu kan didatangi oleh Maryam sepupunya yang sedang hamil, yang sedang mengandung gitu kan. Nah, jadi bayi yang ada di dalam kandungannya, di kandungan si Maryam ini adalah Yesus. Nah, si Elizabeth ngomong, siapakah aku ini sampai bunda Tuanku? Dia nggak ngomong sampai bunda Elahi. Kalau bunda Elahi itu artinya bunda Tuhan, bunda Elohim yang melahirkan Tuhan. Buset, Tuhan dilahirkan, Tuhan dikandung. Nah, di dalam budaya Yahudi ya, Tuhan itu tidak dilahirkan. Di dalam budaya Yahudi ya, Tuhan itu tidak kelihatan, sekali lagi. Supreme God, supreme being. Ya, tidak kelihatan. Dia ada di langit, ada di surga. Pada saat itu langit dan surga itu artinya sama ya, semaya gitu ya. Nah, yang di dalam kandungan adalah jelmaannya, ibu Tuanku. Oke. Ini banyak teman-teman dari Kristen sendiri yang sering salah paham gitu ya. Oke, di Yohanes 4 ayat 11, kata perempuan itu kepadanya. Perempuan itu siapa? Orang Samaria. Dia baru pertama kali ketemu sama Yesus. Jadi wajar kalau dia bilang, Tuanku, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Orang yang baru pertama kali ketemu wajar kan, bilang Tuan gitu. Tuanku, mari. Kalau dia ngomong Allahku, ini ketahuan Yesus itu dalam wujud manusia gitu ya. Sekali lagi kalau dia bilang Elahi, Tuhanku, itu dia seakan-akan menengadah ke langit gitu, mencoba melihat Tuhan di langit, Tuhan di sorga. Nah, si perempuan ini mengatakan Mari ya, bukannya Elahi, bukannya Tuhanku, beda. Yohanes 20 ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maryam kepada mereka, Tuanku ya telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Artinya apa? Ya ini, mengacu kepada kemanusiaan Yesus. Ya. Yohanes 20 ayat 28. Thomas, ini si Thomas nih yang diutus ke Kerala India. Thomas menjawab dia, ya Tuanku, ya Allahku. Jadi dia kan orangnya kan kritis ya, mau lihat ada buktinya dulu kalau Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, begitu dia bangkit, dia menunjukkan diri deh ke Thomas. Kaget. Dia langsung ngomong, ya Tuanku, ya Mari, ya Elahi. Mari ini mengacu kepada Yeshua, Allahku mengacu kepada Sang Bapa. Ya. Jadi kalau benar-benar ditulis sesuai konteks ya, sesuai kalau Alkitab di Indonesia ini diterjemahkan sesuai tata bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, sesuai dengan KBBI ya, apalagi sesuai dengan konteks gitu ya,
maka akan muncul kata Tuhan. Muncul kata ini yang mengacu kepada Yesus ya. Jadi jangan dihilangkan sebenarnya gitu, karena ini sudah lama terjemahan LAI. Akhirnya yang salah karena lama dan banyak yang salah, ya udahlah, salah rame-rame dianggap benar begitu. Sebenarnya nggak apa-apa ditulis Tuhan, karena kesimpulannya adalah Yesus itu Tuhan dan Yesus juga adalah Tuhan. Ini aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, selamat siang. Shalom aleihim, assalamualaikum.